Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Hafiz dari kelompok 4 bersama 5 teman saya lainnya. Di sini kami akan membahas materi tentang biaya standar dan analisis penyimpangan. Untuk penjelasan materi pertama, yaitu mengenai definisi yang akan dibahas oleh teman saya. Definisi, biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya untuk memproduksi satu unit atau sejumlah produk tertentu selama satu periode. Untuk menentukan berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk menghasilkan satu satuan produk atau untuk satu satuan jasa, harus diadakan penyelidikan lebih dahulu mengenai kegiatan produksi atau penyerahan jasa yang efisien. Yang kedua, ada kegunaan dan manfaat. 1. Menentukan anggaran. Penggunaan biaya standar membuat penyusunan anggaran lebih tepat, rinci, dan akurat. Yang kedua, ada pengendalian biaya, di mana sistem biaya standar membantu mengukur efisiensi dan kinerja dalam tenaga kerja, sehingga biaya dapat dikendalikan dan aktivitas kerja meningkat. Yang ketiga, ada menyederhanakan prosedur dan laporan biaya, di mana kalkulasi biaya dapat dilakukan otomatis dan cepat, sehingga laporan biaya dapat disusun lebih efisien. Yang keempat, ada menetapkan harga pokok. Sistem biaya standar meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penentuan harga pokok produksi. Yang kelima, ada perencanaan dan persiapan anggaran, di mana penggunaan sistem biaya standar membantu perencanaan dan anggaran bisnis. Yang keenam, ada pengambilan keputusan, di mana mengenai harga jual produk, strategi pengembangan produk, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada pengendalian biaya, yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghemat biaya. Lalu saya akan menjelaskan tentang pentingnya biaya standar. Di sini terdapat 5 poin, yaitu 1. Biaya standar membantu bisnis meningkatkan efisiensi dengan menjadi acuan untuk melakukan perbaikan operasional. Yang kedua, biaya standar berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan biaya dengan membandingkan biaya aktual dan biaya standar. Yang ketiga, biaya standar membantu perusahaan membuat rencana dan anggaran yang lebih tepat dan akurat. Yang keempat, biaya standar membantu perusahaan dalam mengambil keputusan seperti menetapkan harga jual dan strategi produk. Dan yang terakhir, ada biaya standar digunakan untuk menilai kinerja dengan membandingkan biaya aktual dan biaya standar. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang sistem biaya standar unit. Dengan penggunaan sistem biaya standar unit ini, perusahaan dapat menghitung biaya produksi berdasarkan biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini berfungsi untuk mengontrol biaya produksi dengan cara membandingkan biaya standar dengan biaya aktual. Dari perbandingan itu, perusahaan bisa mengetahui apakah produksi berjalan secara efisien atau boros, dan mengambil tindakan perbaikan bila ada selisih biaya. Sistem ini membantu perusahaan mengatur dan mengawasi biaya produksi secara lebih efisien, karena perusahaan menggunakan biaya standar sebagai patokan untuk merencanakan pengeluaran dan mengontrol biaya, bukan menunggu hasil dari biaya aktual yang baru diketahui setelah produksi selesai. Lalu ada pengenalan sistem biaya standar. Perusahaan dapat menilai dan mengatur biaya produksi lebih baik dengan cara menetapkan standar biaya melalui sistem biaya standar. Sistem ini mempermudah perkiraan biaya saat pengumpulan biaya aktual memerlukan waktu lama, karena biaya standar digunakan sebagai perkiraan yang mendekati biaya sebenarnya. Akuntan biaya menyesuaikan biaya standar secara berkala agar lebih mendekati biaya aktual. Hal ini dilakukan karena dalam praktiknya, biaya standar jarang sama persis dengan biaya yang benar-benar terjadi. Komponen biaya standar. Komponen biaya standar ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku. Biaya yang dikeluarkan untuk bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk. Perhitungannya dilakukan dengan mengalihkan harga bahan baku per unit dengan jumlah bahan yang dibutuhkan untuk satu produk. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya untuk pekerja yang terlibat langsung dalam membuat produk. Perhitungannya dilakukan dengan mengalihkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan per produk dengan upah per jam. Yang ketiga, ada biaya overhead pabrik. Semua biaya produksi yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan satu produk tertentu, seperti listrik, penyusutan mesin, dan gaji pengawas pabrik. Karena tidak bisa dihitung per unit secara langsung, biaya ini dialokasikan ke setiap produk menggunakan dasar tertentu, misalnya jumlah jam kerja langsung atau jam penggunaan mesin.
Setiap ketiga komponen ini kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan biaya standar total per unit. A. Proses penetapan biaya standar. Ini terdiri dari 5 sejumlah langkah penting. Yang pertama, ada menentukan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Untuk menghitung biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead, digunakan tarif standar dikalikan dengan jumlah yang dibutuhkan. Yang kedua, ada menghitung biaya standar. Setelah biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead dihitung, ketiganya digabungkan untuk mendapatkan total biaya standar produksi per unit produk. Yang ketiga, ada menganalisis varians. Setelah biaya standar ditentukan, perusahaan membandingkannya dengan biaya aktual untuk melihat apakah ada selisih. Jika biaya aktual lebih tinggi atau lebih rendah dari biaya standar, perusahaan perlu menyelidiki penyebabnya. Misalnya karena pemborosan bahan, efisiensi kerja, atau perubahan harga. Lalu mengambil tindakan perbaikan agar biaya kembali terkendali. Yang keempat, ada penyesuaian biaya standar. Jika hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan antara biaya standar dan biaya aktual, perusahaan dapat menyesuaikan biaya standar agar lebih mencerminkan kondisi dan biaya produksi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan supaya perencanaan dan pengendalian biaya di masa depan menjadi lebih akurat dan efisien. Yang terakhir, yang kelima, ada pengendalian biaya. Dengan menerapkan biaya standar, perusahaan bisa memantau dan mengendalikan pengeluaran produksi, sehingga dapat menemukan area yang kurang efisien dan melakukan perbaikan untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi kerja. Analisis variansi dan tujuannya. Analisis variansi adalah metode yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari satu atau dua kelompok guna untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan dalam kelompok tersebut. Dengan analisis variansi, peneliti dapat mengetahui apakah variabel independen, faktor yang mempengaruhi, dan variabel dependen hasil yang diukur, terutama saat melihat 3 atau lebih kelompok data. Tujuan utama dari analisis variansi yaitu yang pertama, menguji hipotesis. Analisis variansi digunakan untuk menguji pengaruh 2 atau lebih variabel independen terhadap nilai variabel dependen. Yang kedua yaitu membuat perbandingan. Analisis variansi juga bertujuan untuk membandingkan rata-rata. Yang ketiga, menguji kemampuan generalisasi. Analisis variansi digunakan untuk menilai apakah hasil yang diperoleh dari sampel dapat mempengaruhi kondisi populasi secara keseluruhan, sehingga kesimpulan dari penelitian bisa digeneralisasikan atau diterapkan kepada kelompok yang lebih luas. Keempat, yaitu mengidentifikasi varian. Analisis variansi digunakan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan atau penyimpangan data dari rata-ratanya, sehingga bisa dilihat apakah variansi tersebut disebabkan oleh faktor tertentu atau hanya kebetulan. Yang kelima, yaitu mengendalikan variabel lain. Analisis variansi dapat mengendalikan pengaruh variabel lain yang tidak menjadi fokus utama penelitian, agar hasil yang diperoleh benar-benar menunjukkan pengaruh variabel independen utama terhadap variabel dependen, bukan karena faktor luar. Selanjutnya yaitu jenis variansi. Variansi bahan baku dan variansi tenaga kerja langsung. Pertama, variansi bahan baku. Variansi bahan baku mengukur selisih antara biaya bahan baku standar dengan biaya aktual. A. Variansi harga bahan baku. Menunjukkan selisih antara bahan baku yang benar-benar dibayar dengan harga standar yang seharusnya dibayar. Jika harga aktual lebih tinggi dari harga standar, berarti terjadi selisih tidak menguntungkan. Sedangkan jika lebih rendah, berarti selisihnya menguntungkan. B. Variansi kuantitas bahan baku. Menunjukkan selisih antara jumlah bahan yang seharusnya digunakan menurut standar dengan jumlah yang benar-benar dipakai dalam produksi. Selisih ini membantu menilai apakah penggunaan bahan baku efisien atau boros selama proses produksi. Yang kedua yaitu variansi tenaga kerja langsung. Variansi tenaga kerja langsung mengukur perbedaan antara biaya kerja aktual dengan biaya tenaga kerja standar. Yang A,
variansi tarif tenaga kerja langsung. Menunjukkan selisih antara upah per jam yang seharusnya dibayar standar dengan upah per jam yang sebenarnya dibayar aktual. Selisih ini digunakan untuk menilai apakah perusahaan membayar tenaga kerja lebih mahal atau lebih murah dari yang direncanakan. Yang B, variasi efisiensi tenaga kerja langsung. Menunjukkan perbedaan antara jumlah jam kerja yang sebenarnya digunakan dengan jumlah jam kerja yang seharusnya digunakan menurut standar. Selisih ini digunakan untuk menilai apakah tenaga kerja bekerja lebih efisien atau kurang efisien dibandingkan dengan rencana. Perhitungan variansi overhead variabel dan tetap. A. Konsep variansi overhead. Dua jenis utama variasi overhead adalah variasi variabel dan tetap. Variasi variabel terjadi karena perubahan dalam kuantitas atau harga dan merupakan perbedaan antara biaya overhead aktual dan standar. Kemudian ada variansi overhead variabel. Itu menunjukkan selisih antara biaya overhead variabel yang seharusnya dikeluarkan standar dengan biaya overhead variabel yang benar-benar terjadi aktual atau untuk jumlah produksi tertentu. Karena overhead variabel berubah sesuai tingkat produksi, perbedaan ini biasanya terjadi akibat pengeluaran yang lebih besar atau lebih kecil dari yang direncanakan. Perhitungan rumusnya yaitu output aktual kali tarif overhead variabel standar dibagi overhead variabel aktual. Kemudian variansi overhead tetap. Itu menunjukkan selisih antara biaya overhead tetap yang seharusnya standar dengan biaya overhead tetap yang benar-benar dikeluarkan aktual. Perbedaan ini terjadi karena biaya tetap tidak berubah dengan jumlah produksi, sehingga variasi muncul jika perusahaan mengeluarkan biaya lebih besar atau lebih kecil dari yang direncanakan. Perhitungan rumusnya yaitu output aktual kali tarif overhead tetap standar per unit dibagi overhead tetap aktual. Selanjutnya B. Perbedaan antara overhead variabel dan tetap. Overhead variabel yaitu biaya tidak langsung yang berubah sesuai dengan tingkat produksi atau aktivitas perusahaan. Contohnya seperti biaya listrik, bahan penunjang, dan upah lembur karyawan produksi. Semakin tinggi volume produksi, semakin besar biaya ini. Perubahannya juga bisa dipengaruhi oleh aktivitas penjualan atau kondisi ekonomi. Selanjutnya overhead tetap yaitu biaya tidak langsung yang tetap jumlahnya meskipun tingkat produksi naik atau turun. Contohnya seperti sewa gedung, pembayaran hipotek, dan gaji tetap karyawan manajemen pabrik. Biaya ini tidak berubah walau jumlah barang yang diproduksi berbeda. Lalu ada C, perhitungan variansi overhead variabel. Berikut adalah rumus untuk menghitung variansi overhead variabel. Ada variansi pengeluaran overhead variabel, tarif overhead variabel aktual dikali tarif overhead variabel standar dibagi jam kerja aktual. Lalu ada efisiensi overhead variabel, jam kerja aktual dikali jam kerja standar dibagi tarif overhead variabel standar. Dalam kedua rumus tersebut, hal positif menunjukkan bahwa varians tersebut tidak efisien atau tidak menguntungkan. Sebaliknya, hasil negatif menunjukkan bahwa varian tersebut menguntungkan atau efisien. D. Perhitungan variansi overhead tetap. Variansi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Variansi volume overhead tetap sama dengan overhead tetap yang diterapkan dikurang overhead tetap yang dianggarkan, di mana overhead tetap yang diterapkan sama dengan overhead tetap standar dikali produksi aktual. Lalu ada overhead tetap standar sama dengan overhead tetap yang dianggarkan dibagi produksi yang dianggarkan. Ada soal dalam sebuah perusahaan menganggarkan overhead tetap sebesar 80 juta untuk kapasitas produksi 40.000 unit per bulan. Pada bulan Oktober, realisasi produksi aktual adalah 36.000 unit. Hitunglah variansi volume overhead tetap. A. Overhead tetap standar 80 juta dibagi 40.000 unit sama dengan 2.000 per unit.
Lalu ada overhead tetap diterapkan, Rp2.000 dikali 36.000 unit sama dengan 72 juta. Variansi volume overhead tetap 72 juta dikurang 80 juta sama dengan 8 juta rupiah atau unfavorable. Karena produksi aktual lebih rendah dari yang dianggarkan, sebagian biaya overhead tetap tidak terserap. Akibatnya perusahaan mengalami kerugian sebesar 8 juta rupiah. Nah, selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Jadi, sistem biaya standar merupakan alat penting dalam manajemen biaya karena membantu perusahaan merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja produksi secara efisien. Dengan membandingkan biaya standar dan biaya aktual, perusahaan dapat mengidentifikasi penyimpangan atau variasi yang terjadi, mengetahui penyebabnya, serta mengambil tindakan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Melalui analisis variasi, manajemen dapat menilai efektivitas penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, sekaligus memperbaiki perencanaan anggaran di periode berikutnya. Secara keseluruhan, penerapan sistem biaya standar membantu perusahaan mencapai pengendalian biaya yang lebih baik, efisiensi operasional, dan peningkatan kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, perbaharui biaya standar secara berkala agar selalu mencerminkan kondisi dan harga pasar yang sebenarnya. Kedua, tingkatkan akurasi data produksi dengan pencatatan yang tepat untuk meminimalkan selisih antara biaya aktual dan biaya standar. Yang ketiga, gunakan hasil analisis variansi dasar, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan manajerial. Yang keempat, berikan pelatihan kepada staf akuntansi dan produksi agar memahami konsep biaya standar dan pentingnya efisiensi biaya. Yang kelima, integrasikan sistem biaya standar dengan teknologi akuntansi modern seperti software ERP untuk mempercepat perhitungan dan pelaporan biaya.